Sebelum kita lanjut nih pembelajaran kita, Ibu mau tahu perasaan anak-anak Ibu hari ini gimana? Baik. Tadi Ibu lihat Benet udah menguap. Wah. Kenapa Benet masih mengantuk? Jam berapa Benet kalau tidur? Jam 10 malam kali. Enggak lah, kalau sekolah itu jam 9. Sama jam 10 tidur kita itu minimal tuh 8 jam. Kalau nggak sampai 8 jam waktu tidurnya, masih sampai ngantuk. Selain ngantuk, gimana lagi perasaannya tuh? Lapar, terus semangat. Semangat apa? Bahagia. Semangat, bahagia, senang tuh sama. Lagu wajib nasional kita, Garuda Pancasila. Ya, boleh ada yang berdiri? Semangat nyanyi ya, Garuda Pancasila. Oke, terima kasih anak Ibu. Sebelum kita lanjut nih, ya kembali lanjut ke pembelajaran hari ini. Ibu ada beberapa pertanyaan. Kan materi hari ini itu kita tentang teks berita. Apa materinya? Teks berita. Nah, siapa yang pernah mendengar berita di TV kayak ataupun di YouTube? Siapa teman kita tangan? Oh, ini rata-rata di TV. Coba TV dulu. Kalau di YouTube ada juga. Kira-kira nih ya berita apa yang biasa kalian tonton? Penculikan, terus MBG, banyak yang kena keracunan. Kamu suka berarti ya tontonan si Meja nih. Oke. Nah, ada pun tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak Ibu akan mampu menyimak teks berita dengan fokus dan berkesadaran. Terus yang kedua, anak Ibu akan bisa mengidentifikasi unsur dan struktur teks berita. Dan yang terakhir nih, kamu akan mampu memberikan pendapat tentang isi berita secara lisan ataupun tulisan. Ya, oke. Yuk tentang materi teks berita. Kamu tonton, cepat didengar. Teks berita. Halo teman kece, apakah kalian senang mengikuti berita yang paling update atau bahkan yang sedang viral? Dari mana kalian mendapatkan berita tersebut? Sebelum ada internet, orang hanya bisa mengakses berita melalui koran, radio, atau siaran televisi. Namun saat ini, dengan adanya internet, kita bisa memperoleh berita yang terjadi di sekitar atau bahkan dari belahan dunia lain dengan sangat mudah dan cepat. Cukup dengan membuka handphone, kita bisa mengakses berbagai topik berita secara online melalui website atau aplikasi seperti YouTube, TikTok, Instagram, X, dan aplikasi lainnya. Berita yang kita baca di media cetak maupun media online merupakan contoh teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi berbagai informasi mengenai suatu peristiwa yang aktual dan faktual. Faktual artinya terkini atau terbaru. Faktual artinya benar-benar terjadi atau bukan karangan.
teks berita memiliki unsur-unsur yang disingkat dengan sebutan adiksinda, yaitu menggambarkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Agar lebih mudah memahami apa itu teks berita, coba simak contoh teks berita berikut ini ya. Di bagian paling awal terdapat judul berita. Dari judul berita kita mendapatkan gambaran tentang isi berita. Judul berita sebaiknya ditulis dengan singkat dan jelas, serta dapat menarik perhatian pembaca. Sekarang, coba kita perhatikan bagaimana ya struktur dari teks berita tersebut. Teks berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik. Bagian awal adalah bagian pokok dan penting, sedangkan semakin ke bawah berisi perincian yang semakin kurang penting. Secara umum, struktur teks berita terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala berita atau teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bagian kepala atau teras berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, seperti apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada contoh teks berita ini, bagian kepala berita terdapat pada paragraf pertama. Dari paragraf ini, kita bisa tahu apa peristiwa yang terjadi, yaitu Indonesia berhasil menyabet medali emas pada pertandingan angkat besi kelas 73 kg putra Olimpiade Paris 2024. Siapa yang mendapatkan medali emas? Yaitu Rizky Juniansyah. Lalu, kapan dan di mana terjadinya? Yaitu di Soul Paris Arena 6, Prancis, Kamis, waktu setempat. Selanjutnya bagian tubuh berita yang berisi penjelasan rinci, misalnya tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada contoh teks berita ini, bagian tubuh berita terdapat pada paragraf kedua sampai keempat. Dari paragraf-paragraf ini, kita bisa tahu bagaimana Rizky yang awalnya berada di posisi kedua, akhirnya berhasil mengejar poin dan memenangkan pertandingan. Bagian terakhir adalah ekor berita yang mencantumkan informasi tambahan. Jika bagian ekor berita ini dihilangkan, tidak akan mempengaruhi isi pokok berita. Pada contoh teks berita ini, bagian ekor berita terdapat pada paragraf 5. Dari paragraf ini, kita bisa tahu bahwa medali emas yang didapatkan Rizky adalah medali ketiga untuk Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Tadi sudah ditonton? Tentang apa videonya? Teks berita. Ada tadi kamu dengar unsur dari teks berita?